Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Philmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan, eksposisi Zakaria 5 yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Juni Bale dari Makassar. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan awali dalam doa. Saya mohon kesediaan Pastor Freddy Ongko Saputra untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, Pastor. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, begitu besar kasih-Mu kepada kami semua yang senantiasa melindungi kami, menuntun kami, dan juga memberkati kami. Tuhan, tolong kami semua malam ini bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Pak Juni Bale, agar bertambah-tambah, demikian juga dengan keluarganya ya Tuhan. Kau jaga, Engkau lindungi, agar senantiasa merupakan sukacita di dalam kehidupannya. Bapa, kami bersyukur untuk malam yang indah ini. Engkau layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh-Mu yang kudus senantiasa dan selalu menuntun kami untuk mengerti dan memahami. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Freddy yang sudah membuka dalam doa. Untuk hambanya Pastor Juni Bale, waktu kami berikan. Silakan Pastor. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Pak Freddy untuk doanya. Makasih, makasih. Malam hari ini kita sama-sama belajar eksposisi Zakaria pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita belajar sama-sama, saya akan bacakan ayat-ayat ini, bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Zakaria pasal yang kelima, ayat yang pertama, penglihatan keenam, gulungan kitab yang terbang. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman Tuhan semesta alam, supaya ia masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Penglihatan ketujuh, perempuan dalam gantang. Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu. Katanya kepadaku, cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Lalu didorongnya perempuan itu kembali ke dalam gantang dan dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkat gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya, kepadaku, ke tanah Sinear, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai,
maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita belajar bersama-sama Sakaria pasal yang ke-7. Sakaria pasal yang kelima. Di dalam kitab Sakaria ini kalau kita baca, maka Sakaria ini menerima penglihatan, 8 penglihatan dari Tuhan yang berisinya pesan-pesan penghiburan dan pesan-pesan peringatan dan janji pemulihan bagi bangsa Israel. Ya. Jadi dari Sakaria pasal 1 ayat 7 sampai dengan Sakaria pasal 6 ayat 8 itu ada 8 penglihatan, ya. 8 penglihatan yang kita temukan di sana. Ya, penglihatan yang pertama itu tentang orang berkuda di antara pohon murad. Lalu penglihatan yang kedua itu tentang 4 tanduk dan 4 tukang besi. Lalu penglihatan yang ketiga itu tentang seorang tukang ukur dengan tali pengukur. Dan penglihatan yang keempat itu tentang imam besar Yosua yang dituduh iblis. Lalu penglihatan yang kelima itu tentang kandil emas dan pohon zaitun. Lalu penglihatan yang keenam itu tentang penglihatan tentang gulungan yang terbang. Dan penglihatan yang ketujuh itu adalah perempuan dalam kendi atau gantang. Dan yang kedelapan adalah penglihatan tentang 4 kereta. Nah, malam ini kita akan berbicara tentang 2 penglihatan yang ada di dalam pasal yang kelima kitab Sakaria, yaitu yang pertama tentang penglihatan tentang gulungan yang terbang, dan yang kedua tentang penglihatan perempuan di dalam gantang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia selalu melihat, ya, manusia itu selalu melihat baik dan tidak baik itu menurut pandangan jasmani, ya. Dan hal itu sangat berbeda dengan pandangan atau penglihatan daripada Tuhan kepada manusia, ya. Jadi Allah itu melihat hal-hal yang ada di dalam hati kita. Sedangkan manusia itu melihat suasana atau sesuatu yang sifatnya di luar atau jasmani, ya, penampilan, hal-hal yang berada di luar itu yang dilihat oleh manusia. Manusia cepat sekali menilai seseorang dari hal-hal yang dia lihat, ya, suasana, situasi yang dia lihat di permukaannya. Tetapi beda dengan Tuhan. Tuhan itu selalu melihat sesuatu dari kedalaman hati kita, ya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan begini, kejahatan manusia itu besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ya. Nah, kalau begitu, siapakah yang dapat lolos dari hadapan Allah? Ya. Dengan kata lain, bahwa setiap manusia itu tidak bisa lolos dari pantauannya Tuhan. Tidak bisa lolos dari penglihatannya Tuhan. Tidak bisa lolos dari hadapan Tuhan. Karena Kejadian 6 ayat yang kelima mengatakan kejahatan manusia itu besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya itu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi manusia apa yang dipikirkan, apa yang ada di dalam hati itu Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita lihat yang pertama tentang penglihatan yang pertama. Ya, penglihatan yang pertama di dalam Sakaria pasal yang kelima, ya. Tapi ini adalah penglihatan yang keenam dari keseluruhan penglihatan yang diberikan kepada Sakaria, ya, yaitu gulungan kitab yang terbang. Di dalam penglihatannya yang keenam ini, Nabi Sakaria melihat suatu gulungan kitab yang terbang, ya, dan ditanya oleh malaikat Tuhan, apa yang engkau lihat? Ya, di ayat 1 dan ayat 2. Katakan, aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang.
Berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Ya. Nah, sebagai nabi, Zakaria sangat tidak asing dengan benda itu. Ya. Seperti halnya kandil emas, ya, sebagai penerang bait Allah. Demikian juga dengan gulungan kitab yang dipakai oleh para imam untuk menyampaikan firman Allah di bait Allah. Jadi waktu Zakaria melihat penglihatan ini, Zakaria tidak asing dengan apa yang sementara ada di depan dia, yaitu sebuah gulungan kitab. Ya. Nah, gambaran seperti ini juga terlihat di dalam kitab Yeskiel pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan ayat 10. Dikatakan begini, aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab lalu dibentangkannya di hadapanku. Demikian juga di dalam Keluaran 17:14 dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Ya. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Zakaria melihat dengan jelas bahwa gulungan kitab itu adalah firman Tuhan. Ya. Zakaria melihat bahwa yang lewat yang ada di depan dia itu adalah firman Tuhan. Namun hal yang membuat Zakaria terheran itu adalah gulungan kitab itu sanggup terbang dan seolah-olah memiliki sayap dan sanggup mengejar seseorang kemanapun pergi. Dan keheranan Zakaria lainnya adalah selain kitab itu terbang, juga memiliki ukuran yang sangat-sangat besar. Ya, dikatakan memiliki panjang 20 hasta dan lebar 10 hasta, atau kurang lebih 9 meter kali 4,5 meter. Ya, Bapak Ibu bayangkan kalau ada sebuah kitab yang lebarnya 9 meter dan kali 4,5 meter. Ya. Lebarnya 9 meter kali 4,5 meter. Nah, saudara melihat ukuran kitab ini mengingatkan kita kepada bentuk-bentuk gambar-gambar spanduk atau foto orang yang sedang mencalonkan diri menjadi bupati atau wali kota atau gubernur atau DPR. Ya. Jadi ukuran ini cukup besar. Ya, ukuran ini cukup besar. Nah, gambaran ini memberikan arti peringatan yang sangat serius. Ya, saudara bayangkan jikalau di pinggir jalan di depan rumah kita ada spanduk besar yang menuliskan hukum Tuhan untuk memperingati orang tentang dosa. Ya. Ada ketika kita bangun pagi, kita melihat ada spanduk yang besar di pinggir atau di depan rumah kita, di pinggir jalan bertuliskan tentang dosa-dosa. Ya. Begitu seriusnya penglihatan ini, begitu seriusnya peringatan ini yang Tuhan berikan kepada Zakaria untuk disampaikan kepada orang Israel waktu itu. Nah, penglihatan gulungan kitab yang sangat besar dan sanggup terbang ini memberikan kengerian tersendiri di mata Zakaria. Oleh sebab itu keheranan itu langsung dijawab oleh Zakaria, ya, oleh malaikat Tuhan kepada Zakaria. Tuhan sudah tahu bahwa Zakaria pasti tidak mengerti arti ini, ya, tidak seperti di ayat yang kedua yang diberikan kesempatan untuk ditanyai. Ya, untuk ditanyai. Kalau Bapak Ibu kalau perhatikan ayat 2 dia katakan, berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang. Ya. Jadi ada dialog antara malaikat Tuhan dengan Zakaria. Nah,
Di ayat yang ketiga, tanpa pertanyaan langsung dinyatakan kepada Sakaria. Ya, tanpa pertanyaan. Ayat yang ketiga dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri, sebab menurut sumpah serapah itu setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Nah, hal-hal seperti ini seringkali juga terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Itulah sebabnya ada ayat-ayat yang mengatakan hal-hal yang tidak kita minta pun bahkan sama sekali tidak pernah terpikir di dalam benak kita. Tuhan seringkali memberikan itu kepada hamba-hambanya. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Karena apa? Karena perjuangan kerohanian kekristenan begitu berat. Namun pada saat pintu surga terbuka, seringkali membuat keheranan. Membuat kita terheran-heran, terkagum-kagum. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang ketiga, malaikat membukakan rahasia. Inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Penglihatan Zakaria sekarang menjadi jelas. Ternyata ada kitab yang mencatat tentang perbuatan-perbuatan manusia di dunia ini. Seperti di dalam Wahyu pasal 20 ayat 12. Dikatakan lalu dibuka seluruh kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saudara, melihat kitab ini mencatat pelanggaran hukum Allah. Dan apakah pelanggaran hukum Allah itu? Tidak lain adalah 10 Taurat Musa tentang pelanggaran. Larangan jangan mencuri, jangan berbohong. Yang dicatat di dalam hukum nomor 8 dan nomor 9. Ulangan 5 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Nah, penglihatan Sakaria memberikan pelajaran yang sangat jelas bahwa seluruh aktivitas kehidupan manusia di dunia ini, dimanapun dan kapanpun, direkam oleh kitab kehidupan yang dicocokkan oleh Taurat Allah. Dan tidak hanya direkam suaranya, namun juga direkam gambarnya. Jadi pelajaran pertama yang kita dapatkan adalah dosa kita itu diketahui. Kalau sudah seperti ini, sanggupkah manusia lari menjauh dan bersembunyi di hadapan Tuhan, dari hadapan Tuhan? Jelas tidak mungkin. Kita Allah ada di sana. Kita lari ke puncak gunung yang paling tinggi. Di situ pun 10 hukum ditancapkan seperti pendaki yang menancapkan, ya, menaklukkan gunung yang tinggi. Ketika kita lari ke bumi yang paling ujung dan galaksi yang paling jauh di sana pun, hukum Allah menjaring kita. Kenapa bisa begitu, saudaraku? Rasul Paulus menjawab, karena hukum Taurat ada di dalam hatimu, sehingga manusia tidak mungkin akan lari daripadanya. Nah, seringkali di dalam penginjilan pribadi, ya, kita khususnya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya, yang belum percaya kepada Tuhan, mereka seringkali mengatakan, aku tidak percaya Allah. Dan mereka memberikan banyak pembelaan yang salah. Satunya, agama hanya menimbulkan pertikaian. Saya perhatikan orang-orang seperti ini berusaha sekuat mungkin untuk menekan suara hatinya dengan mengatakan Allah tidak ada. Karena keberadaan Allah dan hukumnya sangat mengganggu kebebasan mereka untuk berbuat dosa. Jadi orang-orang ingin untuk berbuat dosa dan melanggar akan hukum Tuhan. Mereka menyatakan dengan lantang bahwa Tuhan tidak ada. Supaya apa? Supaya membuat mereka mudah untuk melakukan dosa. Supaya membuat mereka bebas melakukan dosa. Ada orang-orang kenapa sampai hari ini tidak mau percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa ada Tuhan. Ya, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mau mengakui ada Tuhan. Karena mereka ingin untuk bebas. Mereka ingin untuk dosanya tidak diketahui. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang rasanya
Mereka memiliki kehidupan yang makmur, ya, yang makmur, yang berbeda dengan kondisi-kondisi orang lain. Mereka berpikir bahwa tanpa Tuhan pun saya bisa hidup makmur. Tanpa Tuhan pun saya bisa hidup sukses. Tanpa Tuhan pun saya bisa hidup memiliki segala-galanya. Sehingga itu akan membuat mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Dengan kemakmuran, dosa-dosa yang mereka lakukan begitu subur. Kawin cerai, seks bebas. Setiap weekend mereka pergi ke bar untuk semua yang mereka nikmati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang yang tidak mengakui bahwa Tuhan ada untuk memuluskan setiap niat-niat mereka yang melanggar ketetapan Tuhan. Saudara, kita perhatikan moralitas manusia seperti ini sudah begitu rendah. Oleh sebab itu pengetahuan Tuhan sangat mengganggu kebebasan mereka untuk berbuat dosa. Namun kalau manusia sudah membuang Tuhan, apakah itu benar-benar dia bebas? Jawabannya adalah tidak. Mereka tidak akan pernah bebas dari pandangan Tuhan, dari penglihatan Tuhan, dari pantauan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan hukum Taurat adalah hukum yang paling mendasar yang diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali baik bangsa pilihan maupun bukan. Dengan adanya hukum Taurat yang terukir di dalam hati mereka juga membuktikan bahwa Allah ada. Inilah salah satu bukti keberadaan Allah. Melalui kesaksian-kesaksian para misionaris, kebenaran ini sangat nyata di dalam diri orang-orang yang tidak mau mengakui Tuhan. Ya, orang-orang primitif yang tidak pernah melihat dunia luar dan bersekolah, namun telah memiliki agama dan memiliki hukum moral di dalam diri mereka masing-masing. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena manusia tercipta sesuai dengan image, sesuai dengan gambarnya Tuhan, gambarnya Allah, maka manusia disebut sebagai makhluk religius. Sebelum manusia menerima pelajaran agama, manusia telah memilikinya. Di mana? Di dalam blok batu yang berpindah dari Gunung Sinai ke dalam hati mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan mengingatkan. Tuhan terus mengingatkan bagaimana dosa itu tetap pasti akan dihakimi. Dosa pasti akan ketahuan. Apapun yang mereka akan buat, setiap manusia, ketika kita mau menjauh daripada Tuhan dan kita ingin untuk bebas supaya bisa melakukan dosa, apapun pasti akan ketahuan. Roma 2 ayat yang ke-14 dikatakan, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan dirinya sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Roma 2 ayat 14 sampai dengan 15. Jadi bangsa lain yang tidak menerima hukum Taurat telah ada hukum Taurat di dalam hatinya dan mereka tidak dapat berdalih. Hukum Taurat itu ada di dalam hati mereka. Peraturan-peraturan Tuhan itu sudah terpatri dalam hati mereka. Saudara, melihat melalui konsep ini, doktrin pemilihan telah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Beberapa teolog beranggapan bahwa doktrin anugerah hanya ada pada waktu dan setelah zaman Yesus Kristus hidup. Melalui penjelasan ini, jelaslah sangat salah. Konsep pemilihan telah ada semenjak zaman dahulu kala. Semua orang Yahudi di zaman sebelum Yesus Kristus tidak mungkin sempurna melakukan hukum Taurat. Hanya karena anugerah Allah yang disebut kaum pilihan orang-orang Yahudi yang mendapat keselamatan daripada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadi gulungan kitab yang terbang itu memberikan peringatan, yaitu peringatan di zaman Sakaria hidup,
yang dijumpai banyaknya kasus-kasus dosa, khususnya dosa pencurian dan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Ya, kasus pencurian dan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Saya memperhatikan di pasal yang keempat tentang penglihatan kandil emas, dan pasal yang kelima ya sangat berkaitan, di mana di pasal keempat Tuhan berjanji untuk menyertai umatnya melalui kandil emas. Penyertaan ini memberikan motivasi dan kekuatan yang luar biasa untuk terus bersemangat menyelesaikan pembangunan bait Allah yang penuh dengan tantangan dan kesulitan tersebut. Namun pada saat Allah hadir di dalam gerejanya, maka segala hal-hal yang buruk akan nampak. Dengan kata lain, pekerjaan Tuhan tidak dapat dinajiskan oleh dosa. Saudara melihat orang-orang pada saat itu yang melakukan dosa terbebas dari hukuman. Kenapa bisa terbebas dari hukuman? Tidak lain, mereka telah melakukan dosa-dosa secara tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain. Para pemimpin rohani tidak tahu. Imam Yosua dan Syerobabel juga pun tidak tahu. Tetapi mereka tidak bisa lepas daripada Tuhan, daripada Allah, penglihatan Allah. Oleh sebab itu ketika Zakaria mendapatkan penglihatan ini, dia melihat bahwa mereka melakukan dosa-dosa yang melanggar hukum Taurat. Mereka telah mencuri, mereka telah berbohong, mereka telah melanggar apa yang Tuhan sudah sampaikan. Nah, dosa-dosa yang disebut di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, yaitu penipuan dan pencurian, seringkali ditemui di bidang perdagangan. Mereka mencuri melalui timbangan, melalui kualitas barang, mengambil untung berkelebihan melalui cara-cara yang tidak jujur. Siapakah yang akan memberikan penghakiman dalam kasus-kasus seperti ini? Saya sebagai orang yang dilahirkan di dalam keluarga yang sederhana, ya sangat mengerti hal ini. Saya pernah bekerja dengan seseorang, dengan saudara saya di Kupang, bekerja karena dia menjadi pedagang kacang tanah. Ya, Pak Freddy tahu itu kacang tanah dari Pulau Semua itu bagus-bagus. Ya, jadi saya bekerja dengan dia. Bekerja dengan saudara saya ini setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita keliling pulau itu untuk mencari orang-orang yang mempunyai kacang tanah. Lalu ditimbang. Nah, untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dia memainkan timbangannya. Supaya kalau timbangannya seumpamanya 5 kilo, dapatnya 4 kilo. 10 kilo, dapatnya 8 kilo. Ya, timbangannya cuma 8 kilo. Padahal nanti di Kupang ditimbang 10 kilo. Jadi mendapatkan tambahan, dia sudah mendapatkan untung daripada 8 kilo itu, tapi dia dapat lagi untung dari yang 2 kilo itu. Jadi untungnya hampir 2 kali lipat. Nah, saat saya mengerti firman Tuhan, saya sekolah Alkitab dan saya belajar firman Tuhan, ternyata yang dilakukan itu adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, karena mencuri, menipu, mengambil hak orang lain. Kasihan dengan petani-petani kacang tanah. Berapa banyak? Itu bukan hanya dilakukan 1-2 kali, tapi bertahun-tahun. Karena apa? Karena pedagang kacang tanah waktu itu di tempat saya hanya dia. Orang bahkan membawa kalau butuh uang sekali dijual dengan harga yang murah. Seumpama harganya 10.000, tidak apa-apa, beli 8.000 saja. Ya, beli dengan harga yang murah. Karena apa? Orang apalagi musim-musim hujan seperti ini, orang butuh uang. Ya, sangat butuh sekali uang dan dia belum datang. Kalau pedagangnya yang datang ke kita kan, kita yang punya harga
Kita sebut dia bisa tawar-menawar. Tapi kalau penjualnya yang datang kepada pedagang, maka harganya akan ikuti pedagang. Jadi pedagang ngomong apa kita ikut saja karena kita sudah butuh uang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini dikatakan bahwa mengambil untung berkelebihan melalui cara-cara yang tidak jujur. Siapakah yang dapat memberikan penghakiman dalam kasus-kasus seperti ini? Ya, saudara, di dalam penjualan barang dengan sistem tawar-menawar, maka tantangan untuk berbuat bohong itu sangat besar. Demikian juga di zaman Israel, hidup di mana mereka telah berada di dalam lingkungan sesama orang percaya, yaitu diruntuhkannya kota Yerusalem, namun memiliki jiwa seperti semangat Babel yang berdosa. Janganlah kita berpikir pada saat kita melakukan dosa secara tersembunyi, maka tidak akan ada seorang pun yang mengetahui. Ya, paling tidak ada 4 oknum yang mengetahui, yaitu Allah, malaikat, setan, dan diri kita sendiri. Ya, melalui Taurat yang telah diukir Allah di dalam hati nurani kita masing-masing. Ya, saudara, dikatakan bahwa ketika Sarah berbohong, ya, aku tidak tertawa, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Bahkan dosa-dosa masa depan yang dilakukan manusia itu telah diketahui Allah yang Maha Tahu. Yesus Kristus menegur Petrus bahwa dia nanti akan menyangkalnya sebanyak 3 kali. Ya, Tuhan tahu isi hatinya. Tuhan tahu apa yang di dalam pikirannya. Nah, yang kedua, kenapa dosa bisa terbebas dari penghukuman? Adanya kasus korupsi, kolusi. Orang yang kaya menindas orang-orang lemah dan miskin. Kasus-kasus seperti ini banyak dijumpai di mana-mana. Dan saya tidak akan membahas permasalahan ini. Saya akan membahas panjang lebar tentang pandangan yang mengenyampingkan dosa, atau dengan kata lain, dosa tidak dianggap serius. Jadi tujuannya supaya manusia tidak perlu ketakutan akan penghakiman, ya, secara hati nurani, apalagi yang bersangkutan dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita tahu saat kita hidup, maka kita hidup untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau kita melakukan akan hal-hal yang memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan mendesain kita supaya kita menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang menjadi berkat buat orang lain, menjadi teladan buat orang lain. Tuhan membentuk kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tadi pagi jam 9 saya pelayanan di lapas di Makassar, dan saya berjumpa dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan saat ini mereka dihukum di penjara. Saya sempat dialog dengan beberapa 3 atau 4 orang, berapa lama mereka akan ditahan di penjara, berapa lama mereka akan diproses di sana. Ada yang bilang, ada yang 6 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang belum ada putusannya, ada yang masih tunggu kasasi segala macam. Dan saya melihat bahwa orang-orang, kebanyakan dari mereka bukan orang-orang berkekurangan, bukan orang miskin awalnya. Mereka ini orang-orang kaya, orang-orang yang berpengaruh, orang yang punya harta. Ya, ada bupati yang punya kekuasaan, dan tentunya, tapi mereka masuk penjara karena apa? Karena korupsi, karena tidak puas. Mereka tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, selama orang tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya, maka hal-hal yang menyimpang daripada Tuhan itu akan dilakukan. Mereka akan lakukan. Ya. Nah, bagian ini mengingatkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang itu mengambil akan hak orang lain. Ya, mengambil hak orang lain. Saudara, kita melihat Alkitab telah berkata bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Sebagai manusia yang jatuh ke dalam dosa, maka dirinya akan penuh dengan kelemahan. Maka orang yang lemah secara tubuh, jiwa, dan roh tidak mungkin akan menghasilkan kebenaran yang absolut. Ajaran-ajaran sesat dengan filsafat dan pemikirannya yang melawan Tuhan akan menetas di dalam tubuh yang baru, namun tetap di dalam semangat yang sama. Salah satunya adalah hal-hal yang menyimpang, ya, yang membuat manusia menjadi hedonisme. Ya, mereka tidak pernah puas, ya, hanya ingin untuk memuaskan diri dengan hal-hal yang itu sifatnya sementara, kenikmatan sementara, kepuasan sementara, yang itu akan membuat diri mereka jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan malam ini mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh menjauhkan dosa, ya, menjauhkan dosa, karena Tuhan mengingatkan begitu penting dalam hidup kita, begitu penting. Dosa ini adalah akar, ya, akar dari segala-galanya yang membuat manusia tidak bisa dekat dengan Tuhan. Saudara, kenapa manusia yang berbudi, berakal, dan jauh lebih cerdas dari ciptaan Tuhan yang lain, hidupnya penuh dengan permasalahan? Jawabannya hanya terdapat di dalam firman Allah, yaitu kitab Kejadian. Manusia yang tadinya hidup sempurna, sekarang telah jatuh ke dalam dosa karena melanggar larangan Allah. Hal inilah yang menyebabkan manusia hidup penuh dengan permasalahan. Binatang buas kalau sudah kenyang tidak jahat lagi. Namun uang kita yang telah kita miliki, ya, banyak. Ada orang yang sudah punya, tadi saya katakan sudah punya uang berkelimpahan, tapi hidupnya masih melakukan kejahatan-kejahatan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Bayangkan kalau rumahnya ada 2 atau 3, depositonya miliaran, tapi tinggalnya di penjara, saudara. Hidupnya tidak pernah tenang. Oleh sebab itu, saudaraku, malam hari ini saya mengajak kita semua, mari kita mengingat kembali Sakaria pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan 11 ini, tentang penglihatan tentang gulungan kitab. Tuhan mau supaya pandangan kita, ya, pandangan kita tertuju kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu saja yang menjadi pegangan kita. Ya. Firman Tuhan itulah yang menjadi pegangan kita. Ya. Aplikasi untuk kita pada zaman sekarang ini adalah Tuhan mengingatkan bahwa dosa tidak bisa dibiarkan tanpa konsekuensi. Allah tetap menuntut keadilan dan kebenaran di antara umatnya. Dosa itu pasti ada akibatnya. Dosa itu pasti ada konsekuensinya. Dosa tidak pernah hilang. Dosa tidak akan hilang begitu saja dari kehidupan manusia. Yang kedua, penglihatan yang kedua, yaitu perempuan di dalam gantang. Sakaria pasal 5 ayat 5 sampai dengan 11. Sakaria melihat sebuah gantang yang merupakan alat pengukur volume, melambangkan ketidakjujuran ekonomi
Di dalam gantang itu ada seorang perempuan yang disebut sebagai kejahatan. Nah, makna perempuan dalam gantang. Makna perempuan dalam gantang itu melambangkan kefasikan atau dosa yang telah mencapai puncaknya di Israel. Dosa ini dikemas dan dikendalikan, tetapi masih ada di antara umat Allah. Ya. Ayat yang kelima dikatakan, tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu. Katanya kepadaku, cobalah layangkanlah matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Dua perempuan bersayap. Ya. Ayat 9 kalau kita bacakan dikatakan, lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat tampil dua orang perempuan yang bersayap didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Nah, dua perempuan bersayap yang mengangkat gantang itu membawanya ke tanah Sinear. Sinear ini adalah Babel. Ini menunjukkan bahwa kejahatan akan diasingkan dari Israel dan dikembalikan ke tempat asalnya, yaitu Babel, yang melambangkan pusat pemberontakan melawan Allah. Ya. Nah, penglihatan ini menunjukkan bahwa Allah akan menyucikan umatnya dari dosa. Ini mengingatkan kita untuk hidup dalam kekudusan dan tidak membiarkan dosa berakar di dalam kehidupan kita. Nah, dari Zakaria pasal yang kelima ini menegaskan bahwa Allah tidak akan membiarkan dosa terus-menerus berkembang di antara umat Allah atau kita. Melalui penglihatan gulungan kitab yang terbang, kita melihat bahwa Allah adalah hakim yang adil yang telah menghukum dosa. Melalui penglihatan perempuan dalam gantang, kita memahami bahwa Allah akan menyucikan umatnya dan menghapuskan kejahatan di antara mereka. Pesan ini tetap relevan hingga saat ini. Allah memanggil umatnya untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan, menjauhi pencurian, dusta, dan kefasikan. Hanya dengan pertobatan dan iman kepada Tuhan, kita bisa menerima pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari, dua dosa utama yang disebutkan tadi, yaitu mencuri, bersumpah palsu, ya, itu mari malam hari ini kita berdoa supaya kita tidak lagi melakukan akan dosa-dosa seperti ini. Kita berdoa supaya ini pun juga Tuhan memurnikan akan umat Tuhan di akhir zaman ini. Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi berkat, yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Ya. Saya melihat bahwa ini adalah sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Ya, Tuhan sudah memberikan kepada kita semua satu pelajaran yang baik. Dari dua pelajaran di atas, kita bisa melihat. Yang pertama, dosa tidak tersembunyi di hadapan Allah, dan Allah menuntut kejahatan manusia. Namun syukur kita kepada Allah, dosa telah dimusnahkan oleh Yesus Kristus. Alkitab berkata bahwa tanpa Kristus tidak mungkin bagi kita akan mendapatkan bait Allah sejati, melainkan kematian dan kerajaan setan. Surat Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 berkata, dan kesudahan tidak ada di dalam, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini
tidak ada nama lain yang diberi kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, itu tercatat di dalam setiap hal yang kita lakukan. Oleh sebab itu, mari kita hidup, kita melakukan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Menjadi orang-orang Kristen, percaya Tuhan sungguh-sungguh, dan melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, malam hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberi kami kesempatan yang baik untuk kami boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Malam ini kami bersama-sama belajar dari Sakaria pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kami melihat ada dua pokok yang dibicarakan, yang disampaikan lewat kebenaran ini, yaitu dua perumpamaan tentang gulungan kitab yang terbang dan perempuan yang ada di dalam gantang. Tuhan, hamba-Mu sudah menjelaskan beberapa hal mengenai dua penglihatan ini. Tuhan, tolong kami, urapi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya di dalam setiap kehidupan kami, biarlah kami melakukan kehendak Tuhan. Kami tidak melakukan hal-hal yang menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa situasi dunia saat ini cepat sekali menggoncangkan, menggoyahkan iman percaya daripada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang sudah mengaku percaya Tuhan, tapi mereka masih tetap melakukan dusta. Mereka tetap berbohong, melakukan pencurian, mengambil hak-hak orang yang bukan milik mereka. Tuhan tolong, supaya ketika mereka membaca, mendengarkan firman Tuhan tentang Sakaria pasal yang kelima, mereka boleh sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan terus memberkati pemimpin bangsa kami, supaya mereka boleh hidup dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Mereka hidup di dalam berkat anugerah daripada Tuhan. Mereka tidak menyimpang Tuhan. Mereka tidak melakukan hal-hal korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan tolong kami, supaya kami berdiri tegak, berdiri kuat, berdiri kokoh di tengah-tengah dunia yang tidak menentu. Kami percaya Tuhan memberi kami kekuatan. Tuhan terus membela kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati, Pastor. Ya, terima kasih Pastor untuk firman yang Ya, sudah sama-sama. Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke diskusi. Saya berikan waktu bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Silahkan.